Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai self confidence dalam olahraga. Langsung saja kita masuk materinya. A. Definisi self confidence atau percaya diri. Kepercayaan diri akan sangat membantu seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebagian besar pelatih atau olahragawan berpikir bahwa percaya diri berarti percaya timnya akan menang atau mengungguli lawannya. Kemenangan atau sukses dalam beberapa pertandingan dianggap sebagai satu-satunya cara nyata untuk meraih kepercayaan diri. Berikut ini dikemukakan pengertian dari self confidence dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sudibyo Setyobroto, self confidence merupakan modal utama seseorang olahragawan untuk dapat maju karena pencapaian prestasi yang tinggi yang harus dimulai dengan percaya bahwa mampu dan sanggup melampaui prestasi yang pernah diraih. Kemudian yang kedua, menurut Yusuf Al-Uqshari, self confidence adalah sebentuk keyakinan kuat pada jiwa, kesepahaman dengan jiwa, dan kemampuan menguasai jiwa. Kemudian yang ketiga, menurut Heri Wibowo, self confidence adalah keyakinan seseorang untuk dapat melakukan atau menaklukkan rasa takutnya menghadapi berbagai situasi. Yang keempat, menurut Horn, mendefinisikan self confidence sebagai keyakinan bahwa seseorang memiliki sumber daya internal, terutama kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Maksudnya, self confidence berakar pada keyakinan dan harapan. Kemudian yang kelima, menurut Gunarsa, self confidence merupakan aspek kepribadian yang mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang olahragawan bidang olahraga apapun karena berkaitan dengan keyakinan atau saya bisa. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa self confidence adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai sesuatu atau target yang telah ditentukan. Jadi, self confidence adalah rasa percaya pada kemampuan sendiri bahwa mampu mencapai prestasi tertentu, dan apabila prestasinya sudah tinggi, maka individu tersebut akan lebih percaya diri. B. Manfaat self confidence. Di sini kita akan membahas masing-masing manfaat dari berbagai percaya diri secara singkat. Yang pertama, membangkitkan emosi positif. Ketika merasa yakin, seseorang mungkin bermain lebih tenang dan santai atau pikiran dan tubuh untuk menjadi agresif dan tegas. Penelitian Jones telah mengungkapkan bahwa olahragawan dengan tingkat keyakinan yang tinggi akan dapat menafsirkan kecemasannya ke hal-hal yang lebih positif daripada olahragawan yang kurang percaya diri. Kemudian yang kedua, memfasilitasi konsentrasi. Ketika olahragawan merasa yakin, pikirannya bebas untuk fokus pada tugas yang dihadapinya atau tugas yang dialaminya. Apabila kurang percaya diri, maka cenderung khawatir tentang seberapa baik yang dilakukan untuk seberapa baik orang lain berpikir yang dilakukan. Kemudian yang ketiga,
mencapai tujuan. Orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Self-confidence memungkinkan untuk meraih tujuan dan menyadari potensi. Orang yang tidak percaya diri cenderung lebih sulit untuk menetapkan tujuannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Berapa banyak upaya seseorang memperluas dan memperdalam olahragawan akan bertahan dalam mengejar tujuan sangat tergantung pada self-confidence. Kemudian yang kelima, mempengaruhi strategi permainan. Dalam olahraga, olahragawan pada umumnya merujuk kepada bermain untuk menang. Olahragawan yakin cenderung untuk bermain untuk menang. Biasanya tidak takut untuk mengambil risiko sehingga merupakan suatu keuntungan untuk menguasai kompetisi. Kemudian yang keenam, mempengaruhi momentum psikologis. Kepercayaan diri sangat mempengaruhi olahragawan dan pelatih dalam upaya menang atau kalah dalam suatu pertandingan. Mampu menghasilkan momentum positif atau sebaliknya momentum negatif merupakan aset penting. C. Tipe-tipe self-confidence. Yang pertama, percaya diri yang proporsional. Artinya, percaya diri yang optimal berarti seseorang akan merasa menjadi begitu yakin dapat mencapai tujuannya, akan berusaha keras untuk dapat melakukannya. Seseorang tidak akan selalu tampil baik, tetap penting untuk mencapai potensi. Keyakinan yang kuat akan membantu mengurangi kesalahan, dan dengan kesalahan akan berusaha untuk memperbaiki dan dapat menuju kesuksesan. Serta setiap orang memiliki tingkat percaya diri yang optimal. Kemudian yang kedua, tidak percaya diri atau lack confidence. Banyak orang memiliki keterampilan fisik untuk dapat meraih sukses, akan tetapi banyak yang kurang percaya diri pada kemampuannya pada waktu bermain atau pertandingan. Keraguan diri merusak kinerja, yakni keraguan dapat menciptakan kegelisahan, memecahkan konsentrasi, dan menimbulkan keraguan. Individu yang kurang percaya diri menjadi terganggu. Seseorang menjadi ragu akan kemampuan dia sendiri. Yang ketiga, terlalu percaya diri atau overconfidence. Seseorang yang terlalu percaya diri diartikan bahwa kepercayaannya lebih besar dari kemampuannya. Kinerja menjadi menurun karena percaya bahwa tidak perlu mempersiapkan diri atau mengerahkan usaha untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Olahragawan tidak bisa terlalu percaya, namun jika keyakinan Anda didasarkan pada keterampilan dan kemampuan aktual, sebagai aturan umum terlalu percaya diri bisa mengakibatkan kegagalan. Individu yang overconfidence mengakibatkan sesuatu yang kurang menguntungkan karena merasa tidak terkalahkan atau menganggap lawannya sangat lemah. Overconfidence ini terjadi karena olahragawan menilai kemampuan dirinya sendiri melebihi dari kemampuan yang dimiliki, sehingga sering melakukan perhitungan yang salah dalam menghadapi pertandingan dan kalah. D. Model self-confidence dalam olahraga. Ada 4 model atau
komponen self-confidence dalam olahraga antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun self-confidence olahraga. Jadi, self-confidence didefinisikan sebagai keyakinan atau tingkat kepastian bahwa proses kemampuan individu dalam kemampuan untuk menjadi sukses dalam olahraga. Selanjutnya, keyakinan olahraga dikonseptualisasikan sebagai multidimensi, termasuk keyakinan tentang kemampuan fisik, keterampilan psikologis, dan persepsi kemampuan beradaptasi, kebugaran dan tingkat pelatihan, potensi belajar, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, sumber self-confidence olahraga. Sejumlah sumber yang diduga menggarisbawahi dan mempengaruhi self-confidence olahraga terfokus pada pencapaian, regulasi diri, dan iklim sosial. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari self-confidence olahraga. Konsekuensi ini mengacu pada olahragawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaannya dalam olahraga. Secara umum, tingkat kepercayaan yang tinggi membangkitkan emosi positif terkait dengan perilaku prestasi produktif seperti usaha dan ketekunan, dan menghasilkan penggunaan kemampuan yang lebih terampil dan efisien yang bersumber daya kognitif. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi self-confidence olahraga. Faktor yang mempengaruhi self-confidence dalam olahraga adalah budaya organisasi, serta karakteristik demografi dan kepribadian. Budaya organisasi merupakan aspek struktural dan budaya dari subkultur olahraga yang dapat mencakup hal-hal seperti tingkat persaingan, iklim motivasi, perilaku pembinaan, dan harapan dari program olahraga yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik kepribadian fokus pada orientasi tujuan dan optimisme. Sumber self-confidence dalam olahraga. Ada beberapa sumber self-confidence seseorang dalam olahraga, yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan. Yang kedua, demonstrasi kemampuan, yaitu menunjukkan kemampuan dengan memenangkan dan mengalahkan lawan. Yang ketiga, persiapan fisik dan mental, tetap fokus pada tujuan dan siap untuk memberikan usaha yang maksimal. Kemudian yang keempat, dukungan sosial, yaitu mendapatkan dorongan dari tim, pelatih, dan kemampuan diri sendiri. Yang kelima, kepemimpinan pelatih, yaitu percaya keputusan dan kemampuan pelatih. Yang keenam, experience perwakilan, yaitu melihat olahragawan yang berhasil dan berprestasi. Yang ketujuh, lingkungan nyaman, yaitu merasa nyaman dalam lingkungannya. Yang kedelapan, favorability situational, yaitu berhenti untuk melihat cara seseorang dan merasa segala sesuatu yang terjadi benar. Kemudian menilai dan membangun self-confidence. Yang pertama, menilai self-confidence. Langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi tingkat self-confidence dalam berbagai situasi olahragawan dapat melakukan hal ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Kapan saya terlalu percaya diri? B. Bagaimana saya bisa mengoreksi kesalahan? C. Kapan saya harus ragu pada diri? D. Kapan saya selalu percaya diri di setiap pertandingan? E. Apakah saya terlalu dan ragu-ragu dalam situasi tertentu? F. Apakah saya terlihat berharap dan menikmati permainan yang sangat kompetitif?
G. Bagaimana saya beraksi terhadap kesulitan. Kemudian yang kedua, membangun self-confidence. Self-confidence dapat ditingkatkan atau dibangun dalam berbagai cara, antara lain seperti accomplishing, melalui kinerja, bertindak percaya diri, berpikir percaya diri, menggunakan citra, menggunakan tujuan mapping, optimis pada kondisi fisik, dan mempersiapkan semuanya sebelum bertanding. Ada beberapa cara untuk membangkitkan self-confidence pada diri olahragawan apabila mengalami penurunan self-confidence dalam pertandingan, yakni sebagai berikut. A. Bangkitkan kembali ingatan pada kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. B. Ingatlah kembali kekuatan yang ada pada diri. Kuatkan kenyataan bahwa telah bermain di masa lalu berarti dapat mengulanginya lagi. Kemudian C. Percaya pada kemampuan dan diri sendiri. D. Hindari menghakimi diri sendiri. E. Jangan terlalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan selama bertanding. Baik, mungkin sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.